Ya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Gunawan, pengajar IPS kelas 8. Hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin. Sesudah kita belajar mengenai letak geografis di pertemuan kedua ya. Pertemuan pertamanya kan perkenalan. Letak geografis negara-negara ASEAN dan di pekan kemarin kita belajar mengenai keuntungan dari letak strategis negara-negara ASEAN yang akan kita pelajari sekarang itu adalah letak astronomis dan kaitannya dengan pembagian iklim di negara-negara ASEAN atau negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, walaupun sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 7, tapi saya ingatkan kembali, kalau kita belajar geografi, pasti kita akan belajar mengenai letak geografis dan letak astronomis. Gitu. Letak geografis itu sebenarnya untuk negara-negara ASEAN itu sudah kita pelajari di pertemuan kedua, gitu ya. Di mana saya juga sudah memberikan tugas untuk mencatat letak geografis negara-negara di Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN. Nah, sambil mengingat lagi, supaya mudah membedakan dengan letak astronomis, pengertian letak geografis itu apa sih? Nah, bisa dilihat di sini. Letak geografis itu adalah posisi keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Makanya ketika membahas letak geografis pasti yang akan disebutkan adalah batas-batas dari negara tersebut atau kawasan tersebut gitu. Misalkan sebelah utaranya apa, sebelah baratnya apa, sebelah timurnya apa, sebelah selatannya apa. Itulah yang menyebabkan kenapa ketika di pertemuan kedua saya ngasih tugasnya kalian mencari letak geografis atau batas-batas negara-negara ASEAN, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan menanyakan letak geografis, pasti ngomonginnya atau membahasnya mengenai batas batas utara, barat, timur, selatan, gitu ya. Nah, selain letak geografis, ada satu lagi, yaitu letak astronomis. Nah, astro itu kan bintang kan, gitu. Nah, pengertiannya apa sih? Letak astronomis bisa dilihat di sana adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisi garis bujur dan garis lintang. Gitu. Nah, jadi yang namanya letak astronomis itu pasti akan menyebutkan garis lintang berapa derajat dan garis bujur berapa derajat. Gitu. Atau kalau kalian agak risih dengan eh, nama garis bujur, bisa juga disebut nama lainnya adalah garis meridian. Gitu ya. Nah, supaya mudah gitu ya, letak astronomis itu gimana? Nah, ini ada peta. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan gitu ya. Garis lintang itu ada mendatar. Gitu. Jadi kalau ada yang mendatar, kayak ini nih. Udah gitu ini
Nah, yang saya kasih tanda merah, garis yang mendatar. Jadi bagian utara dan bagian selatan. Lebih tepatnya, garis lintang yang membelah bumi jadi bagian utara dan selatan itu adalah ini nih, yang ini. Yaitu garis lintang 0 derajat atau di sini disebutnya sebagai garis ekuator, walaupun kita lebih mengenalnya sebagai garis khatulistiwa gitu ya. Jadi sebenarnya garis khatulistiwa adalah garis lintang 0 derajat atau garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, selain ada garis lintang, kalau garis bujur atau garis meridian itu adalah garis yang membentang dari utara ke selatan. Otomatis nanti membelahnya jadi bagian barat dan timur. Nah, mana aja sih? Ini nih. Ini kelihatan nggak? Nah, yang ini ya, yang ini nih, yang melengkung. Bumi itu kan bulat kan? Nah, yang ini nih garisnya. Ini namanya garis meridian atau garis bujur. Gitu. Jadi nah kayak gitu. Sedangkan garis ekuator kan ini nih. Jadi kalau garis lintang itu adalah yang membelah bumi jadi bagian utara dan selatan karena garisnya mendatar. Sedangkan kalau garis bujur itu membelah bumi dari utara ke selatan. Jadi bagian barat dan bagian timur. Makanya kalau garis bujur itu menurun gitu ya. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah walaupun garis lintang dan garis bujur itu adalah garis imajiner atau garis hayal, tapi itu nanti akan mempengaruhi iklim di wilayah tersebut. Nah, makanya di sini udah ada apa ya? Udah ada keterangannya. Nah, kayak wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat atau garis ekuator itu disebut sebagai wilayah yang iklimnya tropis. Gitu. Dan kalau kalian lihat di sini sudah ada arasiran kan? Otomatis kalau yang wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis 0 derajat, ini kan lewat ke Indonesia juga gitu. Berarti iklimnya apa? Iklimnya tropis. Nah, jadi wilayah atau negara-negara yang dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa, aduh salah, inilah ya, sampai garis balik utara atau di sini disebutnya bahasa Inggrisnya Tropic of Cancer dan sampai ke garis ini saya tulis
bahasa Indonesianya tuh ya, Tropic of Cancer itu disebutnya garis balik utara, sedangkan kalau Tropic of Capricorn itu garis balik selatan. Nah, jadi dari lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa atau garis ekuator sampai ke garis balik utara atau Tropic of Cancer itu iklimnya tropis. Begitu juga dengan dari garis ekuator atau khatulistiwa atau lintang 0 derajat sampai Tropic of Capricorn atau garis balik selatan itu juga iklimnya masih tropis. Makanya kalau kalian perhatikan gitu ya, nah, hampir seluruh, bahkan seluruh ya, seluruh kawasan Asia Tenggara itu semuanya beriklim tropis. Walaupun ada beberapa negara yang eh, iklimnya tidak hanya iklim tropis saja, ada iklim yang lain, gitu ya. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, terus, ya, iklim tropis itu yang kayak gimana sih? Nah, bisa dilihat di sini. Iklim tropis adalah iklim yang hanya mengenal dua musim, gitu ya. Hanya mengenal dua musim. Yang pertama ada musim kemarau, satu lagi musim hujan, gitu ya. Musim kemarau adalah ketika memang eh, hampir, nggak hampir ya, karena iklimnya tropis berarti satu tahun kan 12 bulan. Kalau iklimnya cuma dua berarti selama satu tahun itu dibagi dua, satu tahun 12 bulan berarti dibagi dua, makanya baik musim kemarau maupun musim hujan pasti masing-masing hanya 6 bulan, gitu ya. Musim kemarau itu ketika eh, matahari eh, bers jadi musim kemarau itu musim kering gitu ya, bukan musim panas, karena kalau musim panas itu adanya di iklim subtropis. Kalau musim kemarau itu musim kering. Bahkan kalau kalian lihat bahasa Inggrisnya disebutnya dry season, gitu, dimana matahari itu bersinar eh, selama 6 bulan, bahkan nanti bisa menyebabkan kekeringan, gitu ya. Dan dampak-dampak atau bencana-bencana lain misalkan selain kekeringan adalah juga sering terjadi kebakaran hutan, gitu ya. Nah, sedangkan kalau musim hujan adalah ketika nanti, oh saya lupa, musim kemarau itu disebabkan oleh angin muson timur, gitu ya. Nah, sedangkan kalau musim hujan itu adalah ketika nanti dipengaruhi oleh angin muson barat, di mana nanti eh, uap air dari Samudra Pasifik itu terbawa ke kawasan Asia Tenggara, makanya di sini jadi musim hujan. Dan eh, matahari itu tidak tidak sesering musim kemarau gitu ya, bersinarnya kalau musim hujan. Seperti itu. Jadi kalau musim kemarau itu kering, panas, musim hujan itu dingin, lembab gitu, basah, bahkan eh, bahasa Inggris dari musim hujan adalah wet season. Kayak gitu.
itu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, biasanya yang saya lupa bilang, kalau musim kemarau itu dari, atau yang lebih mudah lah ya, kalau musim hujan itu biasanya dari bulan September. Berarti kalau 6 bulan, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Itu sedangkan musim kemarau itu harusnya umumnya dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Gitu ya. Jadi seharusnya karena sekarang masih bulan Agustus, berarti harusnya masih musim kemarau. Seperti itu. Walaupun sekarang sudah mulai hujan-hujan ya, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami, seperti biasa ada tugas. Nah, jadi tugasnya hampir mirip seperti tugas yang pertama kali saya berikan gitu ya. Jadi kalau tugas waktu itu adalah kalian buat tabel letak astronomis. Maaf, waktu itu kalian diminta untuk membuat tabel letak geografis gitu ya, batas-batas wilayah, sebelah utara apa, barat apa, timur apa, selatan apa. Kalau sekarang kalian dimintanya membuat tabel letak astronomis dan iklim di negara-negara ASEAN. Karena tadi saya bilang bahwa ternyata ada juga negara di kawasan Asia Tenggara yang beriklim tidak hanya iklimnya tropis. Ada iklim yang lain. Nanti kalian cari. Nah, tugasnya kayak gimana? Seperti biasa, kalian bikin tabel kayak gini. Ada nomor gitu ya. Udah gitu negara ASEAN ada berapa. Udah gitu nama negaranya apa, ibu kotanya apa. Udah gitu letak astronomisnya. Misalkan garis lintangnya eh, lintang utaranya berapa, lintang selatannya apa, udah gitu garis bujurnya atau garis meridiannya berapa bujur timur, karena nggak akan mungkin Asia Tenggara yang berada di daerah Tenggara, berada Tenggara itu kan terletak di antara selatan dan timur kan, jadi nggak akan mungkin negara-negara ASEAN itu adanya di bujur barat, nggak akan mungkin, karena letaknya itu di dekat timur dan selatan, pasti bujur timur. Udah gitu, di sini dengan lintang dan garis bujur tadi, iklimnya apa? Apakah benar ada negara ASEAN yang iklimnya selain iklim tropis? Nah, nanti kalian cari. Gitu ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Nanti kalian seperti biasa tugasnya dikirim ke classroom ya. Untuk informasi lebih lanjut nanti saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi.